Ya, terima kasih Dokter Igun. Terdengar dengan baik ya Dokter Igun? Ya, siap dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kawan-kawan semua di online ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang banyak untuk dimintanya saya untuk ikut mengisi materi di acara Zoom oleh kawan-kawan ID Makassar. Kalau kita lihat lebih jauh, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Bayu, adik saya itu banyak kemajuan-kemajuan, saya minder rupanya, yang tua ini. Tapi insya Allah kami yang senior-senior di dalam AIS tetap akan mendukung yang muda-muda. Baik, sebelum saya mulai, saya mau perkenalkan dulu. Kalau lihat di latar belakang gambar saya di belakang itu ada gambar logo yang itu nanti akan kita publish, akan kita umumkan bahwa kita akan ada aplikasi yang berbasic Android untuk systemic therapy. Untuk selanjutnya saya akan memulai mengenai metastasektomi pada cukup terdengar ya Dr. Igun ya? Siap dok, terdengar dok. Jelas dok. Ya, oke. Baik, metastasektomi mungkin cukup jarang dilakukan mungkin di Indonesia saya rasa ya. Karena kita belum terbiasa, masih menganggap bahwa apabila suatu cancer sudah terjadi metastasis, kita lupakan untuk tindakan pembedahan. Itu mungkin anggapan dulu. Tapi sekarang berkembang bahwa pada kasus-kasus tertentu bisa pasien itu diperbaiki survivalnya dengan melakukan pengangkatan lesi-lesi metastasis yang terjadi. Nah, ternyata pada kanker payudara itu termasuk kanker yang banyak terjadi metastasis dan memiliki perilaku yang berbeda dalam hal metastasisnya. Ini penelitian oleh Molnar pada kurang lebih sekitar 400 kasus, di mana distant metastasis free survival terpanjang pada tipe luminal A itu kira-kira 39 bulan, dan terpendek pada HER2 positif itu 22 bulan. Metastasis soliter terbanyak pada luminal A kurang lebih 59%, pada HER2 positif 79%, dan luminal A ternyata lebih banyak metastasis di tulang. Pada kasus HER2 positif dengan TNBC atau triple negative breast cancer, lebih banyak metastasis di otak. Bahwa cancer dengan reseptor hormon positif biasa metastasis ke tulang, lalu ke paru, dan ke hepar atau ke hati. Slide, okay. Next slide. Halo, Dr. Gion. Ya. Metastasis pada kanker payudara tadi ya, penelitian WU pada kurang lebih 4.000 kasus, itu ternyata kasus dengan hormonal positif itu banyak metastasis pada tulang. Dan untuk HER2 positif juga punya angka yang cukup tinggi. Jadi dua itu punya angka metastasis yang cukup besar pada tulang umumnya dengan hormonal positif, sedangkan pada liver lebih banyak pada TNBC dan HER2 positif. Slide. Next slide, please. Nah, reseksi lesi metastasis yang tersering yang bisa dilakukan
itu paling sering adalah pada metaparu, metahepar, dan metaotak. Walaupun sering kali kita lakukan, kita di Darmais pernah coba pada metastasis yang metastasis kulit luas. Beberapa kali kita lakukan, coba lakukan, tapi ternyata walaupun kulit yang luas kita sudah lakukan pembuangan, tetap saja terjadi metastasis lewat aluran limfatik yang luas. Jadi banyak yang kita lakukan pada kasus-kasus yang metaparu, metahepar, atau metaotak. Slide. Slide. Oke, ini kita mulai dengan metastasis pada paru, di mana biasa terjadi pada sekitar kurang lebih 40% pasien TNBC dan 20% yang non-TNBC. Lebih banyak pada cancer dengan tipe luminal B atau basal-like breast cancer. Jarang terjadi pada tipe luminal A. Jadi justru ini yang agak unik, bahwa pada tipe luminal A, cancer payudara ini lebih jarang metastasis pada paru-paru. Sehingga kadang-kadang apakah kita masih memerlukan follow up toraks foto pada kasus-kasus dengan tipe luminal A nantinya. Prognosis metastasis paru, baik pada tumor dengan reseptor hormon positif, itu ternyata prognosisnya jauh lebih baik. Dan pada yang HER2 positif dan TNBC, itu prognosisnya lebih buruk. Slide. Slide, please. Ya, ini contoh kasus. Ini pasien 52 tahun dengan tahun 2011 kita lakukan mastektomi, lalu dilanjutkan dengan kemoterapi dan tamoxifen 5 tahun. Pada kontrol di Juli 2019, 1 tahun yang lalu, ditemukan nodul soliter di paru kiri dan tidak ada metastasis di organ lain. Pada kasus ini kita lakukan operasi, slide, dengan menggunakan PETS. Tadinya kita berpikir akan langsung melakukan terapi sistemik, tapi karena melihat bahwa nodul hanya tunggal, soliter, akhirnya kita putuskan untuk dilakukan operasi saja, dan dilakukan operasi dengan menggunakan FATS. Dan setelah dilakukan operasi dengan menggunakan FATS, itu hasil patologinya yang keluar adalah adenokarsinoma yang dapat berasal dari payudara, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan IHK. Hasil IHK itu tampak bahwa estrogen reseptor positif dengan progesteron reseptor positif dan HER2 NOI yang negatif. Sehingga akhirnya pada kesimpulan bahwa ini sesuai dengan metastasis karsinoma payudara. Dan pada pasien ini dilanjutkan dengan, karena dia tipe hormonal, kami lanjutkan dengan terapi letrozol dan dievaluasi ulang. Slide berikutnya. Ini evaluasi setelah 1 tahun. Sama, karena awalnya dengan menggunakan PET scan, kami lakukan lagi dengan menggunakan PET scan, tampak bahwa dibandingkan 3 Juli 2019 dan 13 Juli 2020, setahun kemudian, lesi metastasis tidak ada, dan tidak ada lesi metastasis baru di paru. Ada kelenjar getah bening yang sedikit menangkap PET scan, dan itu bukan merupakan satu lesi metastasis, masih diduga suatu reaktif lymph node. Waktu kami tanyakan ke kawan-kawan bedah torak, apakah dilakukan, karena pada CT scan, PET scan sebelumnya memang sudah tampak adanya pembesaran kelenjar getah bening di sana. Dilakukan pencarian kelenjar getah bening tersebut. Karena menggunakan metode FATS, tidak dengan menggunakan metode perabaan, sehingga sulit buat kawan-kawan torak untuk meraba atau touch langsung apakah ada pembesaran kelenjar getah bening.
Tapi secara visual dengan menggunakan FETS mereka bilang tidak menemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Slide. Ini tampakan sebelum dan setelah. Yang sisi sebelah kiri itu adalah yang setelah. Sisi kanan sebelum pembedahan. Jadi tidak sampai dengan 1 tahun pasca metastasektomi, wedge reseksi, ternyata sampai saat ini 1 tahun kemudian tidak ditemukan metastasis di tempat lain maupun di paru. Slide. Nah, ini hasil kesimpulannya bahwa tidak ada metastasis lain di organ lain. Slide. Slide. Oke. Nah, ini indikasi metastasektomi paru. Bahwa yang penting satu, kanker primer harus terkontrol. Tidak ada meta di luar paru. Dapat dilakukan tetap metastasektomi kalau ada meta di ekstra paru, tapi syaratnya harus dapat dikontrol. Reseksi meta harus bisa dilakukan tanpa mengganggu fungsi paru. Jadi kalau ada satu pasien kami dulu dilakukan pengangkatan satu paru, survivalnya cukup bagus. Saya coba cari datanya karena sudah lama tuh, tapi tidak dapat. Itu survivalnya cukup bagus, sekitar 4 tahun. Lalu pilihan indikasi metastasektomi apabila tidak ada terapi yang kira-kira yang lebih berat dibandingkan tindakan metastasektomi pada paru. Jadi harus yakin bahwa morbiditasnya lebih baik dengan pembedahan metastasektomi. Slide. Slide. Ya. Ini data bahwa secara overall survival ternyata pasien kanker payudara dengan metastasis paru saja apabila diterapi dengan kemoterapi itu survivalnya 22,5 bulan. Ya. Dan apabila dilakukan metastasektomi plus terapi sistemik, apakah itu kemoterapi ataupun hormonal terapi, ternyata cukup signifikan sekali. Ini ada beberapa penelitian, bahkan bisa sampai dengan 8 tahun survive-nya. Slide. Slide. Ya, ini faktor yang memperburuk prognosis pasca mastektomi paru. Apabila terjadi metastasis di bawah 3 tahun, biasanya survival-nya akan lebih buruk. Lalu kalau metastasisnya direseksi tidak komplit, atau jumlah nodul lebih dari 1. Nah, status reseptor hormon negatif juga umumnya lebih buruk. Jadi lebih baik pada kasus yang hormonal positif akan memberikan survival yang lebih baik. Slide. Slide. Ya, kita masuk ke metastasis liver. Ini juga cukup banyak, bahwa lebih banyak terjadi pada kasus-kasus dengan kanker payudara yang HER2 positif. Ini ada beberapa penelitian menyatakan bahwa kalau metastasis liver kalau dilakukan tanpa terapi itu survivalnya kira-kira 4 sampai dengan 8 bulan. Dan bila dilakukan terapi sistemik, apabila terapi sistemiknya respon, itu median overall survivalnya 25 bulan atau hampir kira-kira 2 tahun. Bagaimana dengan kalau dilakukan reseksi liver? Slide. Ini punya kasus, ini agak unik sebenarnya. Saya ada 3 kasus yang dilakukan metastasektomi, tapi datanya hilang di komputer karena ada perubahan dari sistem manual ke sistem laporan elektronik.
Ini wanita 67 tahun dengan hormonal positif, HER2 negatif, KI67 75%, itu dilakukan mastektomi dan radiasi 3 tahun yang lalu. Di tahun ketiga, sebelum 3 tahun, 3 tahun lah kira-kira ada keluhan. Kita lakukan USG abdomen, dicurigai ada lesi metastasis, tapi tunggal. Lalu kita lakukan CT scan, ternyata memang ada nodul yang tunggal. Dilakukan reseksi hepar pada segmen 6 dan 7, di mana hasil PA histologi lebih sesuai dengan hepatocellular carcinoma. Ini juga masalah di Februari itu ada data yang hilang di sistem radio diagnostik Rumah Sakit Darmais di bulan Februari, sehingga kita kehilangan data gambar CT scan atau gambar foto-foto di Februari, pasien-pasien di Februari 2020, sehingga kita tidak punya data. Saya tidak bisa menunjukkan gambar sebelum dan setelah tindakan pembedahan. Slide. Nah, ini hasil PA-nya adalah yang tadinya kita berpikir itu suatu lesi metastasis, ternyata hasilnya primer hati. Agustus kemarin dilakukan pemeriksaan CT scan ulang, didapatkan ada nodul lain di hati. Jadi operasi kira-kira sekitar 4 bulan, ditemukan nodul lain lagi di hati. Saya tidak bisa tunjukkan gambarnya karena tadi masalah ada gangguan elektronik. Ini beberapa penelitian survival rate pasca metastasektomi pada liver. Ini disease free survivalnya ada yang 14 bulan, 22 bulan, 32 bulan. Jadi kalau kita bandingkan dengan terapi sistemik saja, untuk yang di hati ini kelihatannya tidak sebagus atau menggembirakan dibandingkan metastasektomi pada paru. Walaupun ada penelitian Ruiz di 2018 bisa sampai 82 bulan. Tapi sebagian besar tidak jauh berbeda karena apabila dilakukan terapi sistemik pada metastasis hati, itu rata-rata survivalnya 25 bulan. Jadi tidak terlalu bermakna banyak untuk kasus metastasektomi pada liver. Nah, ini beberapa prediktif untuk metastasektomi liver yang akan baik apabila metanya soliter, ukuran kurang dari 5 cm, jarak antara mastektomi dan terjadi meta itu lebih dari 2 tahun, hormonal positif lebih baik, lalu respon terhadap kemoterapi adjuvan. Nah, di sini kesulitannya untuk pasien yang metaliver tadi, karena dia miss 4 bulan baru kembali ke kita, jadi apalagi dengan dia metanya bukan metastasis tapi double primer, sehingga tidak bisa melakukan kemoterapi adjuvan. Slide. Yang ketiga juga yang cukup sering dilakukan adalah metastasis otak pada kanker payudara. Kanker payudara ini termasuk yang tersering setelah kanker paru terjadi metastasis otak. Biasanya pada tipe yang HER2 positif dan triple negative breast cancer. Itu lebih tinggi, lebih dari 3 atau 5 kali lipat dari yang tipe yang lain, di mana prognosis HER2 positif itu median overall survivalnya adalah 16 bulan, luminal 9,3 bulan, dan triple negatif itu 4,9 bulan. Slide. Nah, bagaimana apabila
dilakukan terapi. Modalitas yang saat ini digunakan untuk menangani metastasis otak, terutama adalah sebenarnya radiasi terapi utamanya. Reseksi bedah jarang dilakukan, di mana ada penelitian di tahun 2020, survival benefit dari reseksi bedah dengan atau tanpa radiasi tidak ada korelasi antara jumlah metastasis dan jenis histologi dan outcome-nya. Ada penelitian juga di 2018 bahwa overall survival jika dilakukan metastasektomi dengan diradiasi itu kurang lebih sama, di mana rekurensi lokal jangka pendek 3 bulan lebih tinggi pada reseksi, rekurensi lokal jangka panjang bisa lebih dari 9 bulan lebih tinggi pada radiasi, dan kontrol lokal 1 tahun kurang lebih sama. Slide. Ya, ini wanita, ini contoh kasus wanita 45 tahun dengan kanker payudara dengan lesi metastasis, tampak di gambar di CT scan. Ini dengan tipe HER2 positif. Ini kami lakukan metastasektomi, slide. Lakukan pengangkatan, dilakukan kraniotomi April 2018 dengan hasil PA sesuai metastasis karsinoma. Sayangnya pada pasien ini tidak dilakukan pemeriksaan IHK untuk breast cancer-nya. Untuk metastasis otaknya, lesi yang dilakukan pengambilan di otak. Dan kasus ini dilanjutkan dengan terapi capecitabine. Slide. Ini 2 tahun pasca metastasektomi, pasien stabil, tidak ada keluhan, tidak ada metastasis di tempat lain. Masih dengan capecitabine dengan dosis rendah 2 kali 2 tablet. Itu kita maintenance. Ada satu kasus di mana saya punya kasus, cuma sayangnya pasien meninggal dengan dilakukan metastasektomi, pasien dengan kanker payudara triple negatif, apalagi sekarang dengan berkembangnya terapi targeted untuk triple negatif, kami berikan terapi targeted untuk triple negatif, pasien dengan anti PD-L1 karena pemeriksaan PD-L1-nya positif, 6 bulan lesi di metastasis di hati, paru, perbaikan, tetapi pada otak tidak terjadi perubahan. Pada kasus ini akhirnya diputuskan dilakukan reseksi dan dilakukan gamma knife. Hasil dari reseksi lesi metastasis yang di otak itu tetap triple negatif dengan tes PD-L1-nya negatif. Jadi kenapa dia tidak respon dengan pemberian anti PD-L1? Terjawab 4 bulan pasca metastasektomi di otak, pasien meninggal. Perburukan kebetulan karena COVID perburukannya. Slide. Ya, metastasektomi pada kanker payudara ini sebagai kesimpulan bahwa beberapa memiliki survival yang cukup baik, apalagi pada metastasis paru. Tadi kalau tanpa pembedahan itu hanya kira-kira 25 bulan, tapi kalau dilakukan pembedahan metastasektomi plus terapi sistemik itu bisa sampai dengan 90 bulan. Memang belum banyak dilakukan di Indonesia karena perhitungan barangkali biaya, perhitungan morbiditas, dan kesulitan mungkin untuk melakukan kerja tim. Tapi justru uniknya adalah walaupun di Darmais lebih mudah untuk kerja tim, tapi oleh karena sistem BPJS
di mana pasien tidak bisa langsung kita follow up secara bersamaan, sehingga satu dokter oleh satu pasien ke DPJP dalam hal ini kita, itu pasien menjadi terlambat. Yang lebih penting lagi adalah perlu lebih banyak diskusi dan kerjasama lintas spesialis agar pasien bisa mendapatkan benefit yang lebih baik dari apabila dilakukan metastasektomi. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan Dr. Walta yang cukup menarik dan informatif tentang bagaimana metastasektomi pada kasus-kasus kanker payudara metastasis. Jadi tadi saya lihat kalau memang kita lakukan prosedur metastasektomi untuk beberapa kasus, ternyata memang akan memperbaiki survival untuk kasus-kasus tertentu. Tapi memang teknik-teknik operasi untuk kasus-kasus ini memang terlalu populer untuk di Indonesia, terkait dengan terapi sistemik dan terapi yang cukup berkembang. Mungkin jadi pilihan, menjadi suatu dilema pilihan dari beberapa dokter, apakah akan melakukan prosedur metastasektomi atau dia disarankan untuk dilakukan sistemik terapi. Ya, baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke, masih ada waktu kurang lebih setengah jam untuk masuk diskusi. Kami sudah kirimkan pertanyaan lewat share web ke beberapa narasumber. Mungkin kami persilakan pertama kepada Dr. Ika. Silakan Dok untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang masuk. Dr. Iskandar, izin Dok. Iya. Halo. Silakan Dok untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan. Terima kasih. Dari yang saya baca ada 2 pertanyaan untuk saya. Yang pertama agak di luar konteks Dr. Igun karena tanyanya tentang kayu bajaka. Jadi mungkin tidak saya jawab ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang secondary surgery pada nipple areola complex reconstruction. Tanya bagaimana membuat nipple sama areola. Areolanya biasanya kita ada 2 cara. Satu kita pakai tato dengan kombinasi warna menyesuaikan dengan areola payudara yang kontralateral. Atau kalau kita tidak punya tato, kita bisa lakukan dengan skin graft. Skin graft kita ambil dari daerah-daerah yang pigmennya memang gelap. Kemudian yang kedua, bagaimana rekonstruksi untuk nipelnya. Nipelnya cukup dengan local flap, jadi dari kulit di daerah payudara, kemudian kita elevasi untuk membuat nipel. Jadi itu pertanyaan untuk saya. Terima kasih Dr. Igun. Selanjutnya untuk Dr. Dedi, silakan Dok. Ya, Dr. Igun,